Oke, Oke, masuk ya. besok ya. Sorry bro, ternyata Ya, sinyalku yang itu tadi masih nyambung ke bawah. Oh Harus iya di iya iya. itu harus diubah juga satu barang itu. Oke, so excited. Mantap. Monday again, teman-teman. Monday Luar again. biasa. Wah, udah tanggal berapa nih? Udah pertengahan Januari nih. Ya. Iya, udah tanggal 17. Coach, Coach Ferdi udah siap sinciaan nih kayaknya nih ya. Apa tahun baru Imlek nih merah-merah udah. Udah mau Iya libur iya. lagi. Waduh, Tinggal 2 baru minggu mulai lagi. kerja ya. ya. Awal-awal nih banyak liburan. Habis Imlek nanti mau Lebaran sudah. April kalau saya nggak Loh. salah. Iya. Eh, Jadi Maret, Iya. ya, 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 ya. puasa. Tapi Tapi tadi kan aku itu enaknya sebagai investor, santai kita. santai, ya, ya, ya. Tapi tadi aku ke Jakarta. Saya ke Jakarta ya. Ke Jakarta naik taksi ya. Dan salah Hmm. satu taksi itulah ya sahamnya kita beli juga. Terus taksi bukan online, bukan taksi ya kan. Terus aku bilang, Hmm. Pak gimana? Oh udah rame Pak, apa yang panggil taksi juga udah rame katanya gitu ya. Terus apa? Wah kemarin Sabtu Sudirman itu apa Senayan City apa macet bukan main nggak bisa lewat Pak katanya gitu. Wah bagus loh Pak. Ya, terus ada lucu juga. Terus kan biasa kan kita mau menyelidiki gimana emiten yang kita beli. Kan aku tanya, oh gimana Pak taksi sekarang? Oh udah bagus Pak, lebih banyak panggilan katanya karena yang rupanya ada begini bro, selama pandemi itu banyak yang online apa yang mobil apa kayak kayak online itu ya yang mobil online itu ini apa berguguran Oh, kan mereka banyak yang ini ya kontrak ya apa kontrak mm-mm, apa mm-mm. namanya Betul. kredit Freelance. kredit Oh, kredit kredit, mobil nggak bisa kredit. bayar bro jadi Iya ya. Macet. dia macet kredit macet nah plus tidak bertahan terus banyak yang kecil-kecil juga perusahaan taksi tidak bertahan gitu ya. Jadi aku bilang, wah kayaknya mesti nambah yang itu satu itu saham itu masih bagus kayaknya itu. Nah, ya kan karena pemulihan ekonomi kelihatan mulai terjadi nih ya, kelihatan. Betul nggak, Bro? Ya, Bro, berdua gimana rame nggak? Pak Kun habis ini kayaknya luar kota. Ya, saya kemarin ajak anak-anak camping. Anak-anak lagi senang camping, jadi daripada liburannya ke hotel, ya kita sekarang ajak anak-anak ke alam, ya camping. Ya, kalau Desember kemarin ke Cikole di Lembang, yang kemarin ini di apa namanya? Di daerah Lembang juga, ya. Lebih bagus di tepi sungai. Jadi sekalian ajak anak-anak ya camping lah, mengenal alam, terus belajar kemandirian dan sebagainya. Ya sangat bagus, ya pengalaman yang bagus. Sempat rafting juga, seru juga. Dan ya anak-anak senang dan waktu pulang juga rame, pulang juga rame. Jadi memang jalanan sudah rame, ya di tol juga Hmm. sudah rame. Waktu Desember kemarin sampai macet cukup panjang, ya. Tapi juga karena ada kecelakaan, tapi so far memang sudah terjadi pemulihan, ya. Tetapi kalau dibaca-baca 1-2 hari ini agak khawatir juga karena ini Omikron sudah mulai menyebar banyak, Hmm. ya ada juga teman di rumah sakit yang bilang sudah mulai terisi ya terutama di Jabodetabek ya jadi buat teman-teman kalau bisa dapat booster untuk ini boleh secepatnya supaya juga bisa menjaga ya kita jaga diri kita dulu karena perkiraan kan bahwa di Februari pertengahan atau akhir itu bisa menjadi puncak dari Omikron ya kita berharap tidak tapi lebih baik mencegah daripada apa kalau udah kejadian. Ya, Mengobati. semoga tidak terulang lah. Kita kita sudah pengen mengharapkan ini sudah bisa pemulihan, sudah bisa kembali normal dan sebagainya sehingga ekonomi sudah bisa naik ya. Jangan sampai ada gelombang ketiga. Ya, itu harapan saya sih. Percaya teman-teman juga pasti begitu. Ya, gimana Bro Fer? Mm-mm. Ya sama di gua kan daerah-daerah Pik sini ya, Pantai Kapuk ya. Rame apalagi lagi ngetren tuh. Batavia Pik
Peak Golf Island. Wah, itu nggak pernah Oh, sepi, setiap hari iya, rame iya, iya. terus, Bundaran penuh Peak dengan selalu orang. macet tuh ya kalau itu ya. Beneran Peak, iya, berlalu lalang. Restoran juga udah nggak lagi ada yang di jeda-jedain, udah nggak ada, udah full restoran juga. Jadi ekonomi sama orang-orang sudah pemulihan lah, inilah orang udah rame banget. Iya, kita dan harga-harga dan kelihatannya saham-saham saham-saham kayak ya apa ya MAPI, S Hardware, apalagi bro, Ya, Mall konsumsi, Pewon gitu ya. Taiwan. Tapi belum belum banyak bergerak ya. Belum bergerak. Oke, ya. Itu kesempatan tuh ya buat teman-teman yang ingin dapatkan dari pemulihan ekonomi, ya ini kesempatan untuk ini. Nanti kalau sudah terjadi pemulihan ekonomi, sahamnya udah naik duluan, udah telat ya. Udah ketinggian, iya, Udah udah ketinggian. ketinggian, termasuk. Hardware tuh Oke, so boleh dilirik hardware. Karena kan saya ya, lagi renovasi rumah. Nah, kan jadi kalau renovasi rumah sering tuh bolak-balik hardware. Macam-macam ya, lihat lampu dan sebagainya. Selalu ramai, apalagi kalau weekend. Jadi boleh dilihat, boleh dilirik. Ya, Nggak oke, ada kompetitor ya, brand besar lain nggak ada kompetitor ya untuk hardware ya. ya, ya. Iya, dan saham-sahamnya lumayan ini ya, lumayan harganya di bawah harga wajar kan bro sekarang ya, betul nggak Fer? masih. Harusnya ya. Iya. Iya. Oh, Oh, ya. hari ini ini nih turun nih hari ini nih. Turun 20 poin, tapi masih bergerak sideways. Untuk S Hardware ya. Iya. Ya. Nah, anyhow, reminder buat yang invest, ya kan, kesempatan buat nyicil-nyicil sebelum dia mulai naik nanti karena pemulihan ekonomi. Mm-mm. Saham-saham seperti itulah ya, saham-saham yang berhubungan dengan mall, belanja gitu kan. Nah, Iya. tapi kita mau ngomong yang luar negeri nih hari ini. Ya, Yes, saham global ya. Ya, kita mau ngomong saham global ya. Mungkin lebih fokusnya Amerika lah ya. Kalau global mungkin saat-saat ini kayaknya tetap dominasi Amerika ya. Yalah, itu Kita mau pasar ngomong terbesar. betul, kita mau ngomongin pasar saham Amerika deh gitu ya. Karena kita juga trading di pasar Amerika sedikit ya jujur sama teman-teman kita mulai melirik pasar saham Amerika. Sebenarnya ini sudah rencana yang cukup lama, tapi tahun lalu kita realisasikan. Sama-sama kita bikin grup komunitas untuk trading di saham Amerika. Nah, ada pengalaman-pengalaman menarik ya, saya rasa kita bisa share kepada teman-teman sambil kita IG live ini. Yes bro, ini koneksiku oke nggak? oke. Suara sih masuk, tapi kayak ada feedback ya kok. Ada feedback ya? Dari mana ya? Ya, feedback suara robot. Iya, kayaknya ada ya. Ini aku juga dengar, tapi dari mana nggak tahu. Anyhow, Ya, ini Udah hilang udah ya? bagus nih. ya. Udah hilang. Nah, anyhow, kita mau, tapi yang menarik sekarang adalah lihat masa depan nih ya. Ini banyak ngomong saya sama Pak Kunardi generasi yang lebih tua daripada Coach Ferdi. Beda berapa bro kita? Beda berapa tahun kita? 10 tahun ada ya? 11 tahun. 11 tahun. Ya, jangan gitulah 10 lah. Iya. Nah, tapi lihat ini nih luar biasa. Kita kalau ngomong saham teknologi sekarang kan, yang saham aja dulu ya, saham kita belum nggak ngomong kripto apa yang lagi heboh NFT gitu ya. Ngomong saham aja dulu deh ya, yang sekarang ada tren metaverse. Ya, teman-teman ada tren metaverse.
Ya kan, selain metaverse juga kayak kendaraan listrik, ya kan, di Mobil mana listrik. mungkin Tesla ini ya leader lah mungkin ya saat ini ya, at least. Tesla leader Nah, saat ini ya. tapi pasti yang lain akan berusaha menyaingi, nggak mungkin dia sendirian ya, gitu ya. Nah, Pasti. menarik. Kalau bagi saya sendiri adalah, wah luar biasa ya, kita kalau ngomong 5 tahun ke depan ini future bakal seperti apapun, bakal seperti apa. Saya pribadi merasa apapun yang kita bayangkan mungkin kita akan kita akan surprise dengan apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Banyak teknologi yang kita belum ngomong biotek ya kan. Apalagi ya, Tesla kan sekarang aja Elon Musk aja lagi bikin itu Neuralink. Jadi otak kita dipasangin chip. Jadi kita bisa akses teknologi elektronik semua lewat otak kita. Betul. Pasangin chip terus dia belum ngomong kesehatan ya, dalam arti chipnya juga bisa mendetek kita punya kesehatan ya. Di luar Anda setuju nggak setuju dipasangin chip ya? Kita nggak berdebat soal itu. Tapi I cannot imagine 5 years, 10 years from now atau generasi anak saya bakal seperti apa, saya nggak pasti surprise, saya nggak kebayang sekarang gitu ya. Percepatan Kalau sekarang luar kita biasa. pengobatan, kita minum obat, mungkin next time kita suntik nano komputer. Iya. Oke, anyhow ya, ini untuk kasih latar belakang bahwa ke depan ini sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan sekarang, tapi yang at least ada satu tema yang kita udah bisa lihat sekarang, yaitu metaverse. Mungkin itu jadi topik bahasan kita aja dulu ya. Coach Ferdi Coach Ferdi banyak research, banyak bikin konten soal saham global. Mungkin Coach Ferdi dulu lah, sharing dulu lah bro. Silakan bro. Yes. Monggo, gue minum dulu. Iya. Background sedikit ya buat teman-teman yang nggak paham apa itu metaverse. Jadi saat ini dunia teknologi kan kita bicarakan setiap hari pasti kita pakai internet gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke era internet 3.0. Di mana kalau dulu saat ini internet itu 2 arah, kayak sekarang ini kan internet 2 arah. Kalau dulu kan internet cuma 1 arah, kita membaca atau nonton gitu kan. Sekarang ini kan udah 2 arah. Nah nanti di 3.0 ini 2 arah tapi bukan sekedar 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Kita masuk ke dalam internet dan kita bisa berinteraksi. Nah itulah yang sedang dikembangkan oleh teman-teman di bidang teknologi yang disebut dengan metaverse. Jadi metaverse itu sebenarnya adalah dunia digital, dunia online yang dimana semuanya fully 3 dimensi gitu. Aku nyelip dulu ya, di mana virtual reality itu memegang peranan penting dalam metaverse. Betul. Ya, betul. Boleh dibilang akan di-deliver lewat, bisa nggak kita bilang akan deliver lewat virtual reality ya, karena lebih kerasa gitu. Mungkin lebih jauh lah dari virtual reality kok, tapi mixed reality. Gitu. Jadi bukan sekedar virtual, tapi udah mix. Jadi gabungan antara VR dan AR. AR kan augmented reality, itu udah gabungan, jadi udah mixed reality itu nantinya. Wah, nggak kebayang tuh. Anyhow, saya punya, bro, lu punya ada juga kan? Kita belum pernah kontak ya? Ada. VR. Belum. VR. Yes. Ini enggak, ini mungkin berapa ya? Ini ya, nggak tahu harganya sekarang. Waktu saya beli kayaknya masih 5 juta deh kayaknya deh. Ini ya. Tergantung. Harganya masih lumayan mahal ya, maksudnya kalau orang nggak penting-penting banget nggak beli ini, saya sih iseng aja, ingin tahu seperti apa. Tapi kebayang gitu, pakai ini ya, pakai VR ini. Yes. Beta sekali sih si Facebook meluncurkan program office-nya gitu, kayak meeting, kayak Zoom, tapi di dunia virtual reality. Memang experience-nya itu berbeda gitu. Karena kan kita jadi apa tuh? Jadi apa namanya istilahnya tuh bro? Masuk ke dalam avatar. Nah, kita bikin pilih-pilih lah, ya kan? Yang kelebihan berat badan kayak saya jadi langsing, ya kan? bisa bikin avatarnya. Nah, tapi jadi meetingnya lebih imersif gitu. Ya, kan? Zoom kan gitu kayak ngeliat muka begini. Tapi kalau itu kan lihat avatarnya tuh tangannya bisa bergerak gitu ya. Saya bisa setuju buat lebih imersif, tapi
teknologinya masih sangat baru lah ya. VR ini Ya. berat bukan main ya. Pasang 2 jam mah udah maksimal lah kalau saya ya. Terus yang nggak enak berat ya. Terus apalagi ya mungkin costnya Agak-agak juga pusing di awal. agak-agak pusing. Ya, lu punya juga kan bro? Yang itu ya, Ada. yang PS punya ya. Saya punya PS punya, PSVR. Ini buatan ini Oculus buatannya Facebook. Yang ganti nama sekarang jadi Meta. Yes. Bayangin sampai perusahaan itu mau ganti nama, dia sangat serius mendorong isu ini ya, berarti ya. Betul. Itu membuktikan mereka mau fokus ke sana gitu. Jadi nggak cuma sekedar lagi Facebook yang by 2 dimensi, sekarang udah 3 dimensi, social media 3 dimensi. Tuh. Nah, apa bro? Terus tadi ada latar belakang, sorry potong. Latar belakang, terus saham-saham apa nih yang Pak Kunadi mungkin mau ada tambahan dulu sebentar. Belum, saya masih termasuk generasi jadul yang masih baca-baca ya. Padahal ya, ini teman nongkrong saya di SMA, teman kuliah itu presidennya Metaverse Indonesia tuh. Meta Indonesia. Nah, ini udah lama nggak ketemu sama dia. Satu alma mater juga, jadi sekarang sibuk banget ya. Belum sempat ketemu ya. Mungkin bisa banyak update juga kalau sempat ketemu sama dia. Mungkin sekali-sekali ya reuni SMA atau reuni kuliah. Terakhir reuni tahun berapa ya? 3-4 tahun yang lalu di BINUS. Nah, sempat ketemu tuh. Ya. Nah, tapi sekarang reuninya di Metaverse. Ya, dulu dia CEO Facebook, sekarang jadi CEO Metaverse. Tapi kayak Roblox ya bro, anak lu main kan? Apalagi itu, itu Roblox, Sandbox, ya kan? Roblox, Sandbox itu kan yang populer kan? Nah, yang populer. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara dunia metaverse itu udah nggak jauh-jauh. Zaman sekarang pun, walaupun secara 2 dimensi, metaverse itu sudah ada. Kayak tadi Ko Jones bilang Roblox, itu kan anak-anak main di sana berinteraksi. Dia di sana bisa bangun rumah, bangun kastilnya mereka, bangun macam-macam gitu kan. Begitu juga sekarang ini yang salah satu yang populer Sandbox, karena dia menggabungkan dengan NFT, cryptocurrency. Di mana di Sandbox ini kita bisa membeli tanah digital gitu ya. Dengar-dengar kemarin Adidas baru beli berapa hektar gitu. Adidas baru beli. Terus juga brand mana lagi tuh baru beli gitu. Tanah di Sandbox gitu. Jadi tanah digital, tanah virtual. Yeah. Nah, oke. Kalau actualnya nih saham-saham yang kita lihat. Nah, ini enaknya nih teman-teman. Nanti kita juga bisa bahas lebih dalam soal ini. Kalau trading di Amerika, kita bisa akses kan, kita bisa dapat benefit dari perusahaan-perusahaan yang diuntungkan oleh tren seperti ini gitu kan kalau di Amerika. Ya sayangnya di Indonesia belum banyak, belum ada kayaknya ya kalau boleh saya bilang belum ada perusahaan yang langsung bisa diuntungkan oleh tren seperti ini. Nah, saham-saham seperti apa bro kalau di Amerika yang masuk watchlist kita gitu ya, kita perhatikan nih kayaknya nih bagus nih ya teknologi. Meskipun saat ini kalau nggak salah saham teknologi koreksi banget ya. Yes. Jadi saham teknologi betul lagi koreksi banget sekarang, lagi dalam. Tapi kalau kita bicara saham yang langsung kan metaverse tadi kan dunia ya, berarti kan itu kan harus ada ekosistem gitu ya. Jadi kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang diuntungkan, otomatis adalah perusahaan yang bikin dunia itu sendiri. Kayak Meta, itu Facebook, gitu kan, Google, Microsoft, ya kan. Itu kan mereka yang memang sedang berlomba-lomba menciptakan dunia. Sementara walaupun kalau memang Microsoft, dia bikin metaverse khusus untuk business to business. Jadi bukan untuk retail kayak kita, tapi dia memang fokusnya untuk dunia bisnis gitu kan. Jadi mereka masih berlomba-lomba untuk bikin ekosistemnya. Nah, setelah di luar ekosistem itu, pasti kan ada butuh orang yang bikin software-nya. Ya, bikin software-nya untuk taruh di ekosistem itu. Bikin istilahnya kalau mereka ciptain planetnya, nah yang bikin gedungnya, bikin kantor, bikin jalanan itu siapa? Nah, ada banyak gitu kan. Kayak misalnya, pasti untuk bikin itu, kita harus bicara hardware gitu ya, hardware. Nah,
salah satu sekarang ini yang perusahaan-perusahaan yang diuntungkan adalah pasti penyedia, kita sebutnya perusahaan semikonduktor yang bikin chip. Karena kan semua teknologi pasti pakai chip kan, smartphone, laptop, sekarang aja mobil listriknya pakai chip gitu. Jadi perusahaan-perusahaan kayak AMD, Intel, Nvidia, nah itu perusahaan-perusahaan juga yang ikut berkembang tuh. Bahkan Nvidia sendiri sekarang ini lagi berusaha ngembangin teknologi 3D-nya untuk metaverse gitu. Jadi kalau kita masuk sekarang ini kan metaverse kan masih beta banget, masih kotak-kotak gitu ya. Nah, nanti benar-benar yang bikin 3D kayak kalau kita nonton film animasi itu yang mulus banget. Nah, itu nanti Nvidia lagi ngembangin itu. Oh, itu mesti kartu grafisnya, ya kan? Luar Iya, biasa itu Nvidia teknologinya. jualan kartu grafis soalnya. Iya. Jadi sebenarnya ini perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang penunjang, gitu kan? Kalau istilahnya orang Barat tuh kan, ini perusahaan-perusahaan yang jual sekop buat penggali tambang emas gitu ya. Ya, Orang lain bikin betul. tambang emasnya, udah silakan kita jualan sekopnya gitu kan buat lu gali gitu. Ya, Betul. nah ini yang diuntungkan ya, bikin chip, yang bikin kartu grafis gitu. Di samping perusahaan yang langsung membuat softwarenya. Ya. Nah, teman-teman itu menarik tuh karena meskipun secara umum saham teknologi mengalami koreksi, ya, tapi kita lihat yang tren ini berlanjut lah, tuh, betul nggak? Betul. Pasti berlanjut. Akan berlanjut. Ya, ini akan menjadi tren besar. Ya. Ini masih sangat di awal kok, dan baru mulai explore. Jadi still a long journey. Kalau kita look back, ya, kita lihat ke belakang dari apa yang terjadi, kan orang suka bilang bahwa history repeat itself, ya, bahwa sejarah itu sebenarnya berulang meskipun tidak benar-benar 100%, tapi ada polanya. Kalau kita lihat flashback kembali, misalnya contoh, kan ini sekarang kan lagi heboh dari kemarin, misalnya teknologi Bitcoin, terus blockchain dan segala macam yang kelihatannya sudah mulai agak turun, terus belakangan yang heboh NFT dengan Ghazali, ya, lagi dikejar sama pajak. Ghazali dikejar sama pajak. Kemudian sekarang metaverse, Tesla dan sebagainya. Ini kan sebenarnya masih tahap-tahap awal. Bayangkan bahwa penduduk dunia sekarang yang hampir mencapai angka 8 miliar, ya, dan penduduk teknologi yang baru mulai, ini sebenarnya masih sangat di awal, ya. Kalau kita lihat misalnya sekarang yang menguasai teknologi atau ini adalah misalnya Microsoft, Google, itu waktu 20-30 tahun yang lalu, ya, dia starting gitu. Sekarang mereka big gitu. Nah, itu juga akan berulang menurut saya. Kalau tahun lalu misalnya Bitcoin sudah naik cukup tinggi, ya, meskipun katanya masih bisa sampai 2 miliar atau 1 M, 1 Bitcoin, ya. Kalau 10 tahun yang lalu orang bicara Bitcoin bisa 1 M, ya pasti diketawain. Tapi kan kemarin udah 900-an juta 1 Bitcoin, ya, nothing is impossible gitu. Nah, kalau kembali metaverse, ya, itu akan menurut saya, ya, itu seperti sejarah waktu internet zaman dulu. Nah, buat teman-teman nih, saya dan Pak Johan, kita kuliah di BINUS, ya. Kita kuliah di BINUS. Saya ingat waktu saya kuliah, kita masih belajar teknologi. Suatu saat nanti kita akan ada website, ya. Nanti ini kodenya www. apa gitu, segala macam. Waktu itu nggak kebayang, bener nggak, bro? Ya, kita nggak kebayang internet akan seperti ini, itu dan segala macam. Tetapi berjalannya waktu dan dalam waktu yang cukup singkat, sekarang anak kita udah jago banget soal internet, lebih jago dari kita. Kalau wifi mati yang teriak duluan anak kita, ya. Lah kayak kemarin pergi camping, ya. Kita camping yuk. Pertanyaan pertama adalah, Pak, ada wifi nggak di sana? Lah, camping. Ya, nah, teman-teman itu tapi benar tuh. Kalau saya nggak tahu berapa di antara teman-teman yang masih ngalami waktu pertama kita ada koneksi internet gitu ya. Apa Telkomsel mungkin ya, bro, apa lah ya, pokoknya Speedy mungkin atau Telkomnet waktu itu. instan. Ya, ada CBN aku ingat itu dulu, aku pakai CBN.
pakai modem, kalau koneksi mesti dial up bunyinya. Baru. Terus kita download email. Nomor satu yang dilakukan download email, satu masuk gitu ya. Ya, bayangin internet sekarang gitu kan. Itu is happen in our lifetime. Mungkin berarti kita ngomong apa, bro? 10 tahun ya kan? Ya enggak lah ya, mungkin 10 tahun, 15 tahun, ya gitulah ya, 20 tahun lah maksimal ya kan. Tapi percepatan teknologinya sih aku nggak akan heran kalau terjadi dalam bahkan 5-10 tahun ke depan. Kita akan lihat dunia yang benar-benar sangat berbeda. Sangat berbeda. Sekarang kita masih nyari wifi, nanti mungkin udah nggak perlu nyari wifi, always connected. Oh iya, betul. Dan semoga gratis ya, bro. Dan mungkin aja bisa jadi gratis. Ya, semua, at least di kota-kota lah ya. Iya. Dan ya teman-teman, kita ngomong ini mungkin bagi teman-teman yang nggak kebayang, tapi kita ngomong ini dalam rangka sebenarnya kan kita mau mungkin di Anda teman-teman yang baru ya mungkin ada yang belum sebagian yang mungkin belum pernah investasi saham. Ya, kita ingin dorong sebenarnya, boleh kita bilang begitu ya, dorong teman-teman mulai investasi saham di Indonesia. Jadi mulai masuk, itu yang paling aman menurut aku ya, bro. Ya, paling kecil lah resikonya asal dilakukan dengan benar. Ya, paling kecil resikonya, tapi itu membuka wawasan kita untuk dunia-dunia yang lain, betul nggak, bro? Ya. Kita hari ini nggak akan ngomong begini kalau kita dulu nggak mulai dengan invest saham, betul ya? Gara-gara kita invest saham nih, kita kecebur di ginian nih ngomongin kripto lah, metaverse lah, NFT lah. Meskipun aku juga bingung tuh NFT gimana ceritanya. Dengar-dengar foto selfie bisa dijual berapa miliaran harganya. Yes. Itu nggak masuk akal tuh. Tapi ya nggak masuk akal mungkin karena kita generasi tua mungkin ya, nggak tahu. Tapi bro, gimana ceritanya NFT itu ya? Sedikit kita ngobrol, boleh juga itu. Mesti tanya Bro Ferdi nih, kenapa foto selfie bisa dijual harga begitu tuh? Yes. Jadi kalau kita bicara NFT itu kan sebenarnya kan adalah produk digital gitu ya. Betul, dan bentuknya bisa gambar, bisa video klip gitu. Aku potong ya. Itu kayak zaman dulu orang ngumpulin perangko. Perangko. Tapi itu fisik. Silakan bro, lanjut. Zaman gue ngumpulin kartu basket. Iya. Ngumpulin kartu basket gitu. Jadi ini sama. Jadi ngumpulin gambar maupun video yang secara digital gitu. Dan kalau kita bicara gambar digital, sekarang kan kita tinggal sebarin gambar digital, gampang aja tuh di WhatsApp, send aja gitu ke semua orang bisa. Nah, bedanya adalah NFT ini dikembangkan dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, dengan teknologi blockchain ini, jadi setiap gambar itu punya kode, punya signature gitu. Dan memastikan bahwa satu gambar itu cuma ada satu di dunia. Gitu. Jadi siapapun yang memiliki gambar atau video itu, memastikan dia adalah pemilik asli dan cuma ada satu, nggak ada yang lain. Gitu. Jadi otentik gitu. Nah, atas dasar itulah makanya NFT menjadi ajang di mana orang menjual belikan karya seni digital. Itu dasarnya. Dan karya seni digital ini, lanjut. Nanti gua ini. Nah, dan karya seni digital ini, ya, karena menggunakan teknologi blockchain yang lagi ngetren, dan jual belinya juga harus pakai cryptocurrency gitu kan, nggak bisa pakai duit gitu kan. Jadi banyak orang yang ikut-ikutan, apaan sih ini kayaknya keren nih. Akhirnya terbentuklah satu buah komunitas. Komunitas kolektor NFT sama spekulator atau investor NFT. Kalau kolektor ya dia beli untuk disimpan karena dia suka misalnya dengan artisnya lah. Kayak Bo Sanchez aja kan nerbitin itu e-book NFT pertamanya dia, gitu kan. Jadi kalau fans bisa beli tuh, ya kan. Nah, yang kedua adalah spekulator. Itu teman-teman yang nggak tahu, Bo Sanchez ini adalah kita anggap mentor kita juga ya. Mentor kita yang juga memperkenalkan kita dengan dunia saham juga, orang Filipina gitu kan. Umurnya lebih tua dari kita, kita agak terhibur. Tapi yang sangat visioner ya,
sangat visioner luar biasa bikin NFT udah sekarang. Ya, Iya. kalau itu aku bisa ngerti, Bro. Ya kan, ngumpulin foto-foto orang keren mungkin masih atau karya seni yang keren-keren gue bisa ngerti. Ngumpulin foto selfie orang yang ya mohon maaf nggak ganteng lah ya. Itu gimana Iya. ceritanya? Itu Nah, apa? itu masuk ke kategori kedua kok, investor atau spekulator. Jadi Oh, ya, karena itu lagi rame, banyak yang beli, dia beli dengan harapan bisa dijual lagi ke orang lain yang mau ikut-ikutan FOMO gitu. iya. Nah itu gua tahu tuh itu kalau di saham itu masuk gorengan kayaknya itu, Bro. Gorengan gitu. Ah, Gila, itu gimana ceritanya nggak ngerti gua. Eh, Anyhow, teman-teman. itu. Jadi kita ngomong ini supaya supaya ini ya, supaya again sebenarnya masih hubungan sama saham ya, hubungan sama Masih. trading lah, ya kan? Karena kan kita investor kan. Betul, betul, Dan betul. NFT itu kan salah satu instrumen investasi juga. Ya, ya, ya. Who knows? Bukan who knows, memang udah terjadi ya. Maksudnya karya seni digital itu mungkin di masa depan ya kan harganya berkali-kali lipat gitu kan orang Mm-mm. untung kaya dari sono gitu mungkin ya kan. Betul, betul. Apalagi di dunia cryptocurrency ini, banyak kan dari mereka yang jadi dapat duit dari mining kan. Istilahnya mining mungkin nanti kita cerita ya. Istilahnya mereka dapat duit gratis gitu, dapat duit gratis dengan menjadi servernya blockchain. Nah, akhirnya mereka punya banyak duit nih, banyak koin nih. Nah, kalau orang punya banyak duit gratis, apa yang sih dilakukan? Ya pasti beli yang enggak. Nah, salah satunya NFT. Kemarin salah satu NFT yang paling mahal yang pernah saya lihat itu 1 triliun rupiah dijual. Oh, tapi mungkin bisa nggak begini kayak kita bilang bro, dari yang koin-koin ini karena mereka mau jadikan uang fiat pun eh, masih mengalami masalah, nggak bisa langsung meskipun secara ini nilainya sih sekian ya Ya. nilainya sangat fantastis kalau dijadikan uang fiat kayak dirupiahkan, didolarkan lah apalah gitu ya. Tapi kalau mau dikonversi terbatas gitu untuk konversinya. Ada seperti itu nggak? Misalnya hari Sebenarnya ini sih lu punya, enggak juga. Ya, ya. misalnya hari ini lu Tergantung punya nilainya sih. Ethereum, ya berapa Ah, ratus miliar deh, bisa nggak ya. langsung dijual, beliin tanah aja gitu? Well, kalau nilainya sebanyak itu tergantung balik lagi kayak saham gitu kan, liquid atau enggak liquid gitu ya. Betul, Banyak yang betul. mau atau enggak saat hari itu. Jadi yang perlu kita lakukan pasti mengkonversi ke mata uang, ya mengkonversi ke mata uang yang kita sebut namanya ada USD token lah misalnya gitu kan, USD Mm-mm. token. Jadi dari mata uang kripto yang lain kita konversikan ke mata uang kripto yang dipakai untuk jembatan ke mata uang fiat atau mata uang kita ya, mata uang kita gitu. Nah, jadi tergantung pertama dari likuidasinya. Kalau likuidasinya ada, bisa. Kedua adalah ketika dikonversi itu juga nggak mungkin bisa langsung sekaligus besar kayak gitu. Misalnya ke rupiah gitu kan, ya pasti bertahap, pasti secara bertahap. Oke, ya lucu sih, ya. Bro, Bro Kudari, gimana bro? Kayaknya kita terlalu tua nih untuk yang begini. Enggak juga ya. Bisa lah, Kita masuk harus mengikuti bisa. ya. Mau nggak mau NFT ini ini masih early stage. ya masih early stage ya. Ini juga mulai baca dan mulai coba-coba ya. Kalau misalnya nih, ini anak saya kan mereka main game Roblox ya, udah main game Roblox. Sebenarnya menarik ya, karena saya beberapa kali ngobrol sama anak-anak saya punya dua anak, umur 12 sama umur 10 tahun ya. Mereka bilang, misalnya contoh tadi Bro Ferdi cerita, oh di Roblox bisa bangun rumah ya. Nah, Hmm. tapi yang menarik buat saya adalah mereka sebelum bisa bangun rumah kan harus beli bahan, beli tanah dan segala macam. Itu mereka harus kerja. Ya, terus saya tanya kalian kerja apa di sana? Macam-macam pak katanya. Bisa cuci piring, ya bisa jagain apa hewan, binatang dan sebagainya. Nanti dibayar per jam atau dibayar per apa segala macam. Nanti dapat duit bisa. Jadi kayak reality ya. Eh, sampai kita beliin saham Roblox di Amerika buat anak ya biar dia termotivasi dan kita sekali ngajarin dia soal saham. Nah, dan sekarang ketika mulai NFT, saya kemarin sempat forward ke anak saya yang umur 12 tahun, kebetulan dia suka gambar. Anak saya yang pertama tuh suka Hmm. gambar segala macam. Saya kasih lihat ada apa TikTok atau apa, ada anak umur 12 tahun, anak saya umur 12 tahun itu bikin NFT
jualnya bisa dapat 70 miliar. Nah, kalau kamu bisa bikin kayak begini, nah kita kaya. Oh, dia sekarang semangat, ya dia sekarang semangat mulai sering gambar dan segala macam. Meskipun ini, tapi ini peluang bagus ya, mungkin buat generasi anak-anak kita dan sebagainya. Sampai kita generasi yang agak tua ini, jangan ngomong tua juga sih sebenarnya. Ya masih ada Senior, kesempatan senior. senior ya. Baby boomers. Ya, enggak apa life start at 50 kan, Bro. Berpandangan Oke. bahwa Bikinin kok langsung bikinin account NFT, langsung bikinin account di marketplace-nya. Jadi nanti bisa gambar ya, bisa di-scan gitu kan. Atau nanti ajarin dia untuk bisa gambar secara digital gitu kan, ajarin software-nya. Nanti dari situ kan udah langsung konsep digital, udah jualan di marketplace. Jualannya itu sangat-sangat gampang gitu. Yang penting kita masuk aja ke marketplace-nya. Sekarang ini paling gede kan namanya OpenSea ya. Yang si Gozali Everyday juga jualan di situ. Yang lain juga jualan di situ kebanyakan. Nanti di situ udah dia bisa jualan. Nah, jual belinya transaksinya pasti pakai cryptocurrency. Nanti tinggal bikin wallet kripto aja gitu ya, tinggal bikin wallet kripto. Udah. kayaknya masih kritis dengan Bro Ferdi. Semudah jualan di marketplace, Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan. Bahkan bisa lebih mudah kan, karena kalau di Shopee dimintain KTP ya kan, di NPWT ngecek dulu ya kan. Oke, teman-teman, ini juga kenapa inspirasi kita untuk ngomong hal ini, karena kita mulai komunitas HBC, komunitas investor dan trader saham itu 6 tahun lalu. Ya 6 tahun lalu yang pernah yang dengar, yang tahu tentang saham aja sedikit sekali, teman-teman. Betul ya? Yes. Walaupun ya waktu kita mulai HBC itu yang tahu saham, kita juga apa sih saham gitu ya, sebenarnya nggak banyak orang tahu gitu, itu bukan pembicaraan umum gitu. Tapi hari ini saham di Indonesia udah sangat umum, pembicaraannya sangat umum gitu. Sering banget kita duduk nongkrong di restoran, di kafe, sebelah kita ngomongin saham gitu kan. Nah, 6 tahun lalu nggak ada yang kayak gitu, Bro. Kita orang aneh kalau kita ngomong saham ya kan. Nah, hari ini udah umum gitu. Jadi yang lain-lain pun mau ngomong kripto lah ya kan. Nggak heran, NFT apalagi, aku rasa kita bicara 5 tahun 10 tahun itu I think it here to stay lah gitu ya. Tinggal arahnya nanti mungkin seperti apa, berkembangnya seperti apa, nggak ada yang tahu, tapi nggak hilang sih menurutku sih ya gitu. Jadi ya teman-teman, yuk sekali lagi, kalau mungkin pembicaraan ini kayaknya luar kayaknya asing, nggak apa-apa. Baby step-nya adalah mulai investasi saham menurut kita, ya, karena begitu kita mulai investasi saham, kita punya wawasan yang menurut saya lebih luas sih gitu. Yes, Oke. betul. Teman-teman, kayaknya si Bro Fer mesti siap-siap buat kelas. Saya sama Pak Kunardi akan jawab pertanyaan teman-teman 15 menit kalau ada yang punya pertanyaan. Ya tentu dalam expertise kita lah ya. Kalau tanya NFT, nanti kita tunggu Bro Fer yang jawabin NFT. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan pakai yang bagian tanya jawab nih, ada gambar tanda tanya ini, silakan. Saya Pak Kun akan jawab pertanyaan teman-teman ya. Bro Fer, kalau mau live ya sip. Nanti kita ketemu lagi di kelas. Saya sama Pak Kunardi juga akan bantu di kelas, tapi nanti sesi tanya jawab ya. Bro Fer ngisi materi dulu jam 7. Oke. Bye-bye. Thank you. Bye. Oke, pertanyaan. Wah, ini banyak pertanyaan dari member HBC nih. Nah, silakan. Gua nggak kebaca. Oke, selamat malam. Mau nanya perbedaan di tabel saham invest favorit dan hanya buy itu di mananya ya? Wah, ini pasti member nih ya yang nanya ya. Aku jawab ya, Bro. Silakan. Oke, kita kalau di HBC kita kan ada saham pilihan kita untuk investasi. Nah, memang kita kasih keterangan yang berbeda, buy dan favorit. Nah, favorit itu sebenarnya bahasa teknisnya tuh strong buy. Nah, strong buy itu artinya kita anggap itu pilihan buy yang lebih baik daripada
yang lainnya gitu ya. Jadi kita bilang, tapi kalau kita bilang strong buy banyak yang nanya, kita kasih favorit lah. Jadi yang memilihkan saham ya Mr. Jason analis kita merasa bahwa yang favorit itu punya keunggulan. Nah, keunggulannya bisa macam-macam teman-teman. Keunggulannya bisa sektornya lagi bagus ya, mungkin sektor perbankan misalnya atau sektor kita ngelihat kita di sana biasanya kalau yang favorit kita kasih alokasi juga, teman-teman bisa cek juga di alokasinya lebih banyak gitu ya. Jadi favorit itu bisa banyak alasan. Bisa karena sektornya kita anggap bagus, bisa karena perusahaannya kita anggap memiliki keunggulan yang lain gitu. Dan sebenarnya ada penjelasannya satu persatu. Anyhow, kalau teman-teman yang member ada pertanyaan bisa kontak ke hotline kan ya. Nanti juga akan kalau misalnya saham ini kenapa dikasih favorit ya, ada alasannya ya kan, ada alasannya. Setiap sahamnya bisa berbeda. Contoh, saya nggak hafal juga yang favorit karena favorit itu juga bagus untuk yang baru mau mulai. Nah, beli aja dulu yang favorit gitu. Oke? Tapi hati-hati, favorit bukan berarti kita beli yang favorit terus nggak usah pakai risk management. Nggak juga. Kita tetap harus pakai risk management. Harus dibagi sahamnya ke beberapa saham yang berbeda. Jangan dianggap nih favorit pilihan analis pasti untung. Tidak. Analis juga manusia, analis juga tidak tahu masa depan. Jadi jangan lupa selalu memakai risk management gitu. Oke? Bro, bisa baca pertanyaannya yang dari tanya jawab itu bisa diklik. Ya, ada gambar tanya jawab. Ya. Ada gambar tanda tanya. Ini Pak Kun mukanya jadi gede nih. Itu jadi zoom. Nggak tahu nih salah pencet atau apa nih. Iya. Oke. Aku bacain aja deh ya pertanyaannya, Bro. Boleh jawab. Coach, pada tabel diketahui harga saham tinggi dan rendah. Mana yang lebih diprioritaskan? Maksudnya harga saham tinggi dan rendah itu apa ya? Mungkin masalah BBP, TP kali ya, Bro. Silakan. Pada tabel diketahui harga saham yang tinggi dan mana yang lebih. Kita tidak melihat harga. Ini saya risih lihat muka saya gede banget. Ini apa ya? Saya salah pencet ya, Bro? Ada zoomnya kali ya. Atau mungkin yang mungkin yang gambar bintang-bintang itu cuma dipencet lagi, Bro. Pencet. Nih, makanya ini saya dibilang generasi jadul begini nih. Oh, salah. Udah balik. Oke. Tadi apa tadi harga Ada pertanyaan. Oke. Tinggi dan Tabel rendah. diketahui harga saham tinggi dan rendah. Mana yang lebih diprioritaskan? Satu hal yang harus kita ketahui bahwa harga saham tinggi dan rendah itu ada banyak faktor ya. Banyak orang bilang saham ini mahal atau saham ini murah. Nah, patokannya apa? Ya. Seringkali yang dipatokin itu adalah dari segi rupiah. Maksudnya misalnya ya, ini sekarang kan sudah ada stock split. Misalnya dulu BCA dianggap sebagai saham mahal karena harganya satu lot itu 3 jutaan, 4 jutaan. Dianggap harganya sahamnya mahal atau harga ketinggian. Itu menurut pandangan awam atau menurut pandangan kita bahwa harga saham seperti BCA itu mahal. Kalau menurut analis, mereka melihat dengan cara yang berbeda ya. Harus dilihat dari valuasinya, dilihat dari bisnisnya, market caps-nya dan sebagainya. Dan ketika dihitung didapatkan harga wajar, nah kemudian mendapatkan nilai bahwa sebenarnya mahal dan murah itu relatif ya. Saya ambil contoh ya. Kalau seandainya sekarang mobil Alphard ya, Alphard itu harganya 500 juta, itu mahal atau murah? Ya tergantung Anda punya uang apa enggak ya. Kalau kita bilang mobil harga 500 juta, Anda pasti akan bilang, harganya mahal. Mobil 500 juta itu harganya mahal, nilai harganya tinggi, udah ketinggian. Tapi begitu dikeluarin bahwa ternyata mobil itu adalah Alphard atau Mercy atau Tesla ya yang punya high end, maka akan menjadi murah. Jadi Bapak Ibu nggak bisa ngomong bahwa
tinggi, rendah, atau mahal, murah itu hanya dari angka tok. Ya, Anda harus melihat itu jauh lebih dalam. Yaitu contoh pertama atau contoh kedua, ya. Rumah 1 M, ya, mahal atau murah? Oh, harganya 1 M udah ketinggian. Ya tergantung Anda beli rumahnya di mana. Ya, kalau Anda beli rumahnya di Kuningan, di daerah Kuningan SCBD, ya, di daerah Kuningan 1 M, orang kan bilang murah banget lu dapat rumah 1 M di sana. Tapi kalau Anda belinya di Kuningan, Jawa Barat 1 M, orang bilang mahal banget. Nah, 1 M nilainya, angkanya sama 1 M, ya. Tergantung Anda di Kuningan Jawa Barat atau Kuningan di SCBD. Jadi Anda harus lihat, nggak hanya cuma bilang bahwa ini tinggi, rendah, mahal, murah, terus Anda bilang ini mahal atau murah, ya. Semoga menjawab. Ada tambahan, Bro? Silakan. Setuju. Jadi mahal murah sebenarnya harus dilihat dari harga wajarnya, gitu ya. Kalau saya nggak tahu nih, kalau yang nanya nih member kita bisa cek di tabel kita ada kolom namanya ditulisnya TP. TP itu bukan TP itu singkatan dari target price, tapi target price itu jangan dianggap ini kita jual di sini gitu ya. Belum tentu. Ya, TP itu sebenarnya menunjukkan harga wajarnya menurut analis kita, Mr. Jason. Oke? Jadi seberapa jauh dia dari TP-nya gitu. Murah atau mahal ya. Tapi juga kalau tadi ditanya mana yang diprioritaskan, saya rasa kalau kita invest, kita akan lebih, kita akan lebih berusaha lebih ke arah risk management. Kita lebih ke arah diversifikasi aja. Ya, bukan berarti murah. Contoh, kalau Anda bilang murah, Unilever sekarang mungkin murah, gitu ya. Tapi trennya turun lagi, downtrend. Bukan berarti kita boleh habis-habisan di sana, gitu ya. Nah, kan Anda nggak mau, boleh beli nggak boleh, karena mungkin fundamentalnya bagus gitu ya. Tetapi jangan habis-habisan beli di situ, karena harganya masih downtrend gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi yang kalau Anda invest, maka yang paling baik adalah membagi, ya, menggunakan alokasi, diversifikasi. Kita anjurkan setidaknya 5 saham invest, kalau bisa 10 saham untuk invest, itu malah bagus gitu. Oke? Oke, pertanyaan lain adalah Saya jawab ini ada baca, Bro. udah bisa baca? Ya, modal ideal untuk invest pada sebuah saham berapa kok? Kalau invest, yang kita sarankan adalah belinya nyicil. Ya, jadi tidak perlu satu modal lump sum, ya, artinya misalnya katakan 10 juta untuk invest, enggak. Anda bisa cicil, ya. Jadi katakan kalau Anda invest itu Anda bisa cicil per bulan. Kalau yang diajarkan HBC adalah sisihkan 10-20% dari income, ya. Berapa income Anda saya nggak tahu, ya, tapi setidaknya Anda sudah ada patokan, misalnya setiap bulan saya mau invest 10% dari income saya. Atau karena Anda single, masih muda, belum banyak tanggungan dan sebagainya, Anda bisa perbesar. Oh, saya mau invest 20%, ya, dari gaji saya. Nah, silakan. Nah, 20% dari gaji Anda, ya, saya kan nggak tahu. Nah, berapa? Nah, itu yang Anda bisa belikan, ya. Jadi modal ideal setiap orang berbeda-beda, ya, nggak bisa dipatok angkanya berapa. Oke, lanjut, Bro. Ya, nyambung ada pertanyaan soal berapa persen untuk trading, berapa persen untuk invest. Nah, saya pribadi akan bilang itu tergantung dari financial manajemen kita, pengaturan keuangan kita. Idealnya adalah investasi saham kita itu dari uang yang kita sisihkan tiap bulan, bukan dari jumlah yang kita punya digabrukin gitu ya, lump sum gitu ya, tapi disisihkan dari penghasilan kita tiap bulan. Ya tentu kalau penghasilannya bulanan, ya kalau penghasilannya mingguan lah disisihin ya. Nah, dan itu kan prinsip financial management yang bagus. Anda menyisihkan sekian persen dari kita anjurkan 10-20% dari penghasilan Anda dibelikan saham. Oke. Nah, berarti kan akan bertambah terus tuh. Ya, investasi Anda. Lalu, nah, untuk trading saham, kita lebih ngelihatnya trading saham itu sebagai penghasilan tambahan, secondary income, mungkin third income gitu ya. Pokoknya ini multiple stream of income-nya Anda lah, ya kan.
jangan tinggalkan pekerjaan, bisnis, dan penghasilan utama Anda sekarang gitu ya, at least tidak di awal-awal gitu. Nah, jadi kita susah untuk bicara, saya mau berapa persentase invest, berapa persentase trading. Invest bagi kita adalah Anda sisihkan dari penghasilan Anda nyicil. Oke, kalau Anda sudah punya misalnya, oh saya cairin deposito, saya mau pindahin ke invest saham saja, bisa, tapi tetap rekomendasi kita adalah dipisahkan gitu, ya, dipisahkan ke beberapa saham yang berbagai saham untuk investasinya. Oke? Oke, ini ada pertanyaan bagus menurut saya. Kenapa HBC tidak ada rekomendasi saham bank digital dan saham teknologi? Nah, kenapa? Karena saat ini menurut HBC ya, bank digital ataupun saham teknologi itu masih di tahap awal ya. Kalau di tahap awal itu masih spekulatif ya. Ada banyak sekarang misalnya contoh bank digital ada banyak. Tetapi mana yang akan survive, mana yang akan jadi winner ya, mana akan jadi best, we don't know. Gak ada yang tahu. Jadi kalau hari ini Anda langsung invest untuk bank digital, ya, ada kemungkinan Anda akan rugi lebih besar, ya. Sementara kalau metode investnya HBC, kenapa kita mau invest? Karena faktor pertama adalah kita mencari saham-saham yang lebih stable, artinya lebih aman, ya. Kita cari perusahaan-perusahaan yang sudah maju, berkembang, dan sebagainya. Tentu ada plus minus ya, kita tidak katakan bahwa HBC itu pasti benar dan sebagainya. Anda bisa beli bank digital ya, atau saham teknologi, ya kalau Anda lagi hoki ya dia bisa naik sampai ratusan, mungkin ribuan %, tapi itu kan satu di antara berapa, makanya kita bilang itu spekulatif. Nah, kita tidak bisa lakukan itu karena kita punya members, ya, ada 1.000 lebih orang. Kalau kita bilang saham A bagus atau di bank digital A bagus, semua pada beli, dan ternyata bahwa ternyata bukan bank ini yang akan maju pesat, tapi bank yang lain. Nah, kita bisa dimarah-marahin member kita nih ya. Jadi kita lebih ke arah safety ya. Lanjut bro, kalau ada pertanyaan. Iya, aku mau nambahin yang mungkin kita selalu ulang-ulang sebenarnya di IG Live kita juga, bahwa kalau di HBC, kalau kita bilang invest itu kita melihat ini sesuatu yang jangka panjang. Sebenarnya kalau Anda invest jangka panjang, maka resiko di dalam investment itu bisa jadi lebih besar. Ya kan? Karena apa? Karena bayangkan kalau Anda beli saham bank digital atau saham teknologi, ya teman-teman, Anda tahu kalau startup teknologi dari 10 ada satu yang bertahan aja, itu udah bagus banget tuh. Ya kan, kalau para investor saham teknologi itu tahu, mereka invest gede-gedean, tapi bagi mereka tuh dari 10 yang mereka invest, 1 atau 2 hidup aja, itu mereka udah seneng banget, investmentnya udah tertutupi. Memang begitu. Tapi kalau kita sebagai investor saham, Anda bayangkan investor saham di satu bisnis yang masih sangat startup, masih sangat awal sekali, ya kan? Anda akan begitu harganya turun, Anda beli lagi, harganya turun, Anda average down, turun, Anda beli lagi. Oke, itu kan komitmen jangka panjang dan resikonya besar. Oke, Anda kan itu menambah resiko. Setiap kali Anda nambah investasi Anda kan nambah resiko sebenarnya, teman-teman. Nah, kalau di HBC, saham pilihan invest kita mau sangat konservatif. Kita bahkan suka bilang kalau untuk invest saham itu kayak Anda milih istri. Oke. Anda bayangkan kalau Anda salah pilih istri, ya, salah pilih pasangan hidup, ya, Anda dalam kesulitan tuh ya kalau Anda salah pilih pasangan hidup, ya kan, ribetnya bukan main tuh bakalan, ya kan. Nah, sama dengan salah pilih saham invest, Anda mau jauh lebih hati-hati. Beda kalau Anda trading ya, pilih saham untuk trading, ya kan. Kalau salah Anda cut loss, selesai, anggap Anda salah, ya udah cut loss, selesai. Gitu kan? Anda masih bisa untung dari saham yang lain. Itu kalau trading. Tapi invest, ya kalau Anda salah, itu perkaranya panjang, teman-teman. Ya, kita tahu ini sehingga kita akan sangat hati-hati ya sebelum kita nyebut satu nama, saham ini boleh untuk invest. Gitu. Itu pun ya kita bisa saja salah, kita bisa saja makanya kita bilang tetap perlu risk management, ya nggak ada jaminan yang kita bilang itu pasti untung gitu, oke?
Ya, Ada pertanyaan yang muncul ini soal CTRA. Ya, saya nggak kebaca semua karena di sini sudah minus 11%. Apakah tetap invest atau CL dulu? Teman-teman, Anda mesti konsekuen kalau invest, ya. Kalau Anda invest, berarti Anda hanya cut loss kalau fundamentalnya berubah. Jadi kalau perusahaannya jadi jelek, Anda cut loss. That's it. Selain itu, Anda akan pegang itu sampai mati. Enggak ya. Anda akan pegang terus gitu ya. Karena Anda akan pegang sampai waktu yang panjang. Itu invest, teman-teman. Ya, kalau turun 11% lalu Anda cut loss, berarti Anda nggak konsekuen dengan investasi. Ya, investasi itu adalah Anda cut loss kalau fundamentalnya berubah. Makanya di HBC juga kita minta teman-teman pisahkan. Kalau mau invest, pakai account invest. Kalau mau trading, bikin account lagi buat trading gitu. Jangan dicampur, nanti bingung gitu strateginya. Karena strateginya berbeda. Kalau kita invest, ya kayak Unilever misalnya. Anda beli turun, bukan cuma 11% ya. Unilever ya, bagi yang beli tahun lalu mungkin turunnya udah 30-40% mungkin lebih. Oke? Jangan dijual, Anda hold. Karena perusahaannya tidak rugi kok. Gitu. Anda hold. Ya, kalau Anda cut loss, nanti Anda bingung antara invest apa, trading apa, bedanya di mana gitu. Cut loss-nya di mana gitu. Oke, jadi burem kalau misalnya cut loss. Saya akan bilang kita konsekuen dan saya bukan cuma bilang, saya juga lakukan. Saya pegang Unilever juga. Hari ini mungkin ruginya minusnya mungkin 30% lah karena saya sempat average down dan sebagainya. Average down juga mungkin bedanya 30%. Tapi saya hold karena saya masih percaya fundamentalnya tidak berubah kok Unilever. Ekonomi tidak mendukung, ya kan? Bahan mentahnya harganya naik gitu. Tapi itu kan faktor sementara. Saya nggak ngelihat saya harus jual Unilever tahun ini bahkan. Oke, nggak masalah bagi saya. Ini sesuatu yang saya beli sebagai aset. Saya pegang saham yang bagus. Nah, itu bedanya kalau invest dan trading. Ya, sorry panjang lebar, Bro. Silakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita udah jam 7 lewat. Silakan kalau ada tambahan, Bro. ya, enggak. Udah oke. Udah jam 7 juga, makanya saya lihat jam. Ya, silakan, Bro. Oke. Siap. Teman-teman, terima kasih bergabung dengan kita.